Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Bella, NRP 016 dari kelas 3D4 LKA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari praktikum 11 mata kuliah VLSI dan perancangan logika. Dengan judul praktikumnya adalah perancangan finite state machine, yang mana tugasnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat file program VHDL modul. Untuk VHDL modulnya sendiri, di sini saya beri nama fsm.vhd. Kemudian di sini portnya yang digunakan adalah X, clock, reset, key dengan bitnya 3 bit dan S dengan bitnya 2 bit. Kemudian untuk arsitekturnya sendiri, di sini digunakan tipe stat type dengan S0, S1, S2, dan S3, yang mana mendefinisikan bahwa pada percobaan ini terdapat 4 buah state. Lalu juga digunakan sinyal next state, current state, yang mana isi dari current state adalah state type-nya. Lalu di sini diberi keadaan ketika resetnya itu 1, maka current state-nya itu bernilai S state 0. Kemudian jika clock event dan clocknya itu bernilai 1, maka nanti current state-nya itu nanti berisi next state. Di sini terdapat kombinasi logika, yang mana di sini key-nya diberi nilai 3 bit dan S-nya 2 bit. Kemudian ketika state 0 dan resetnya bernilai 1, maka key akan bernilai 000, yang mana key merupakan outputnya. Kemudian next state-nya adalah state 0. Kemudian jika resetnya 0 dan X-nya diberi nilai 0, maka key bernilai 000 juga, sehingga next state-nya adalah S0. Kemudian ketika resetnya 0 dan X-nya bernilai 1, maka key nanti akan baru bernilai 001 dan next state-nya akan dibawa ke S1. Kemudian ketika state 1, yang mana S-nya adalah 01. Jika X-nya diberi nilai 0, maka key-nya bernilai 010 atau desimalnya 2. Kemudian next state-nya adalah S0. Namun, jika X-nya diberi nilai 1, maka key-nya akan dihasilkan 011 atau 3. Lalu next state-nya akan dibawa ke state 2. Kemudian kondisi ketika state 2, yaitu S-nya 10 atau 2. Jika X-nya diberi nilai 0, maka key yang dihasilkan adalah 100 atau 4. Kemudian next state-nya dibawa ke state 2. Namun, jika X-nya diberi nilai 1, maka key yang dihasilkan adalah 101 atau 5. Kemudian next state-nya akan dibawa ke state 3. Lalu saat kondisi state 3, yaitu ketika nilai S-nya bernilai 11 atau desimalnya 3, ketika nanti diberi X0, maka yang dihasilkan adalah 110 atau 6. Kemudian next state-nya akan dibawa ke S1. Namun, jika diberi X bernilai 1, maka akan dihasilkan key sebesar 111 atau desimalnya 7, dan next state-nya akan dibawa ke S0. Tadi adalah program dari VHDL modul. Kemudian proses yang kedua adalah dengan membuat program VHDL test bench, yang mana di sini programnya saya beri nama fsm_tugas_tb. Di sini arsitekturnya sama seperti VHDL modul sendiri, yaitu terdapat sinyal TX, sinyal T-clock, sinyal T-reset, sinyal T-key, dan sinyal TS. Komponennya juga sama, port-port yang digunakan. Lalu di sini setiap satu clock penuh itu diberi nilai sebesar 10 nanosecond. Kemudian ini ada prosesnya yang akan terjadi saat simulasi. Yang pertama kali dijalankan adalah reset akan menyala dan X bernilai 0 selama 20 nanosecond. Kemudian ketika resetnya itu dimatikan, lalu TX-nya itu tetap diberi nilai 0, kemudian ditunggu selama 20 nanosecond. Lalu TX-nya ini diberi nilai 1, ditunggu selama 10 nanosecond. Kemudian TX diberi nilai 0 dan ditunggu selama 10 nanosecond. Begitu sampai TX diberi nilai 1 dan ditunggu sampai waktu sebesar 30 nanosecond. Kemudian nanti reset akan dinyalakan dan
ditunggu sampai 10 nanosecond dan prosesnya selesai. Kemudian langsung saja kita simulasikan. Sinyal T-Kis di sini sendiri merupakan sinyal dari outputnya. Yang pertama, yaitu dimulai dengan clocknya 0 nanosecond. Ketika resetnya itu diaktifkan selama 20 nanosecond, maka nanti di T-Key-nya ini akan dihasilkan nilai 0. Kemudian ketika sudah 20 nanosecond, reset dimatikan sehingga sinyalnya low. Kemudian X-nya ini diberi nilai yang low juga. Nah, di sini ketika 0 diberi nilai 0, X-nya 0, maka key atau output yang dihasilkan adalah 0. Sehingga sudah sesuai, yaitu outputnya 0. Kemudian di sini sampai dengan ketika state-nya 0, dia diberi X sebesar 1. Ketika state 0 diberi X sebesar 1, maka key-nya bernilai 1 dan state-nya dibawa ke state 1. Sehingga di sini sudah benar, yaitu key-nya bernilai 1, kemudian state-nya akan dibawa ke state 1. Maka di sininya akan tertulis state 1. Kemudian ketika state 1, dia di sini dikasih kondisi X-nya 0. Yang mana ketika 1 dikasih X0, maka dia akan mengeluarkan output sebesar 2 dan dibawa ke state 0. Sehingga di sini outputnya 2 dan dibawa ke state 0. Kemudian ketika 0 diberi X1, maka kembali lagi dia akan mengeluarkan output 1 dan dibawa ke state 1. Selanjutnya ketika state 1 ini diberi nilai X1, maka nanti akan dihasilkan output sebesar 3 dan state-nya akan dibawa melanjutkan ke state 2. Di sini binarnya adalah 1, 0. Nah, di sini 2. Kemudian ketika state 2 diberi nilai 0, maka dia itu outputnya adalah 4 dan state-nya tetap berada di state 2. Ya, nilainya 4 dan berada tetap di state 2, maka benar. Kemudian ketika state 2 diberi nilai 1, maka nanti dia outputnya adalah 5, benar, dan state-nya dibawa ke state 3. Lalu saat state 3 diberi nilai X yang 0, maka dia akan menghasilkan output 6 dan dibawa ke state 1. Di sini outputnya tertulis 6, kemudian dilanjutkan dibawa ke state 1. Nah, di sini ketika state 1, dia diberi nilai X-nya 1 dan dihasilkan outputnya sebesar 3, kemudian dilanjutkan ke state 2. Saat sudah di state 2 diberi nilai 1 lagi, maka dia akan menghasilkan output 5 dan dibawa ke state 3. Saat sudah di state 3, dia di sini diberi nilai X sebesar 1. Maka dihasilkan outputnya sebesar 7 dan dia dibawa ke state 0. Sehingga pada state di sini dia akan tertulis state 0. Lalu pada saat 140 nanosecond ini reset kembali diaktifkan. Sehingga nantinya karena reset aktif, maka nilai key dan nilai state-nya akan bernilai 0. Karena di sini ketika reset, maka state-nya akan dibawa ke state 0 dan outputnya adalah 0. Cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.